Di dunia sepak bola, logika tuh kadang suka nggak jalan. Sebuah tim bisa aja ngontrol pertandingan dari awal sampai akhir, mendominasi penguasaan bola, tapi pas peluit panjang, pulangnya malah tangan kosong. Hari ini, kita bakal bedah satu pertandingan Serie A yang hasilnya benar-benar ngelawan alur permainan. Oke, kita langsung aja ke intinya. Coba deh lihat paradoks yang satu ini. Di satu sisi, AS Roma menguasai bola sampai 64%. Angka segitu biasanya udah jadi jaminan kalau mereka ngendalin permainan. Tapi, coba lihat skor akhirnya. Udinese 1, AS Roma 0. Aneh kan? Gimana ceritanya ini bisa kejadian? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Biar kita nggak bingung-bingung amat, kita perlu lihat buktinya. Kita bakal bongkar statistik yang kalau di atas kertas ya, seharusnya sih udah pasti bikin AS Roma menang. 64%. Coba bayangin deh, hampir 2/3 pertandingan, bola itu nempel terus di kaki pemain Roma. Mereka yang ngatur tempo, mereka yang nentuin mau nyerang lewat mana. Tapi ya gitu, seperti yang bakal kita lihat, nguasain bola itu ternyata nggak selalu berarti nguasain hasil akhir. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Tabel ini ngasih kita gambaran yang lebih rumit. Emang bener, Roma punya total tembakan dan sepak pojok lebih banyak. Tapi, tunggu dulu. Coba perhatikan baris kedua, tembakan ke gawang. Nah, di sini nih kuncinya. Udinese yang bolanya nggak banyak-banyak amat justru jauh lebih efektif. Mereka bisa ngelepasin 4 tembakan yang bener-bener ngancem gawang, sementara Roma cuma 2. Ini bukan lagi soal banyak-banyakan nendang, tapi soal kualitas. Udinese jarang nyerang, tapi sekali nyerang bahaya. Jadi, di tengah gempuran Roma dan efisiensi Udinese ini, gimana ceritanya pertandingan ini bisa diputusin? Jawabannya itu ada di satu momen. Satu momen tunggal yang ngebalikin semua logika statistik di atas lapangan. Dan ini dia momennya, menit ke-49. Nggak lama setelah babak kedua mulai, satu tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna sama Jurgen Ekkelenkamp. Golnya ini bukan datang dari permainan terbuka yang dikuasai Roma loh, tapi justru dari situasi bola mati. Cek. Satu momen jenius dari satu pemain yang ngebuktiin kalau di tengah dominasi total sekalipun, 90 menit itu selalu ajaib. Jelas dong, ketinggalan satu gol, Roma nggak mungkin diam aja. Mereka langsung ngamuk, nyerang habis-habisan di menit-menit akhir. Nah, bagian ini nih yang ceritanya paling dramatis, soal upaya panik mereka buat nyelamatin paling nggak 1 poin aja. Wih, coba rasain deh tegangnya menit-menit akhir ini. Menit ke-90, stadion langsung ger. Bryan Cristante cetak gol. Tapi, kebahagiaannya cuma sebentar. Golnya dianulir karena offside. Cuman 2 menit kemudian, Gianluca Mancini dapat peluang emas dari jarak dekat banget. Bola meluntur kencang, dan apa yang terjadi? Kiper Udinese Maduka Okoye secara luar biasa pakai ujung jarinya nepis bola itu. Gila kan? Di sini kelihatan banget betapa tipisnya batas antara kalah nyesek sama dapat 1 poin berharga. Oke, setelah laga yang bikin frustrasi kayak gitu, kira-kira apa ya kata pelatihnya Roma, Gianpiero Gasperini? Yuk, kita dengerin langsung analisis dia soal kekalahan timnya. Pertanyaan ini pasti ada di kepala semua orang yang nonton pertandingan itu. Apa Roma kalah murni karena lagi apes aja? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita dengerin langsung jawaban dari pelatihnya. Nah, di sini Gasperini nunjuk 2 hal. Pertama, kurang presisi. Ini nyambung lagi kan ke statistik tadi, di mana mereka cuma punya 2 tembakan ke gawang dari 9 percobaan. Kedua, kurang beruntung beberapa sentimeter. Nah, ini jelas banget maksudnya momen penyelamatan Okoye sama gol yang dianulir tadi. Sebuah pengakuan yang jujur soal kekurangan timnya plus faktor nasib. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Dia ngerasa gol tendangan bebas Udinese itu juga ada hoki-hokinya. Tapi daripada nyalain nasib, dia milih buat tetap positif dan lihat ke depan. Dia negasin kalau timnya udah berjuang mati-matian. Semua analisis ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi soal sepak bola itu sendiri. Apa penguasaan permainan dan statistik yang lebih unggul itu cukup buat jaminan menang? Atau jangan-jangan ada faktor tak terlihat kayak keberuntungan, takdir, dan momen-momen krusial yang pada akhirnya justru jadi penentu?
Sebuah pemikiran yang menarik ya dari kekalahan Roma yang nggak disangka-sangka ini.